Selamat datang kembali ke channel Alur Story. Mari kita bahas lanjutan dari cerita dari volume sebelumnya, Yo Gas Kawan. Cerita dimulai dengan Kokoro Nico Doran, seorang Dragonkin, yang terlibat dalam diskusi penting mengenai rencana untuk menghadapi Liselotte Onyx. Liselotte adalah seorang pemimpin penting, dan beberapa karakter, termasuk Nico, panggilan untuk Kokoro Nico Doran, sangat menghormatinya. Namun, Nico menyadari bahwa ada konspirasi melawan Liselotte di balik layar. Meskipun demikian, Nico tetap setia kepada Liselotte karena dia merasa berutang budi pada sang Perdana Menteri. Diskusi berlangsung antara Nico dan Geo, seorang prajurit kuat, serta karakter lainnya tentang bagaimana mereka harus menghadapi situasi yang semakin genting. Geo awalnya merasa skeptis terhadap beberapa keputusan yang diambil oleh Liselotte. Tetapi pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa rencana Liselotte harus dipatuhi untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat, terutama dari pasukan musuh yang terdiri dari 13 Orders of Alion, 13 Ordo Alion. Ordo ini merupakan kekuatan militer yang kuat dan berbahaya. Perhatian utama adalah bagaimana mereka dapat menghadapi kekuatan besar ini. Seras dan Slay, dua karakter lain yang dikirim untuk misi pengintaian, kembali melaporkan bahwa mereka tidak menemukan tanda-tanda langsung dari para ksatria musuh di daerah sekitar. Hal ini membuat Nico dan kelompoknya semakin berhati-hati, menyadari bahwa musuh mungkin menggunakan strategi yang tidak terduga untuk menyerang mereka. Setelah mendengar laporan Seras dan Slay, kelompok itu membahas strategi lebih lanjut untuk melawan pasukan musuh, khususnya ksatria Ordo pertama dari Alion yang terkenal sangat agresif. Pasukan ini diakini sebagai yang pertama akan menyerang, meskipun mereka tampaknya tidak mendapatkan banyak dukungan dari Ordo lainnya. Ada spekulasi bahwa ksatria Ordo pertama hanya digunakan sebagai pion sekali pakai untuk menguji kekuatan Nico dan kelompoknya. Namun mereka tetap harus dihadapi dengan serius. Di tengah-tengah diskusi ini, Lise, seorang pemimpin wanita yang terluka dalam pertempuran sebelumnya, juga terlibat dalam perencanaan strategi. Meski terluka, dia tetap berperan penting dalam menentukan taktik mereka. Nico dan yang lainnya menyusun rencana untuk memanfaatkan medan berbatu di sekitar mereka untuk melawan keunggulan musuh yang menggunakan ksatria berkuda. Mereka berencana membuat jebakan dan serangan mendadak di titik-titik yang sudah mereka tandai di peta. Nico, Geo, dan Lise mendiskusikan penempatan pasukan mereka, memastikan bahwa mereka memiliki posisi yang tepat untuk melancarkan serangan kejutan terhadap para ksatria musuh. Kelompok Nico juga mempersiapkan berbagai jenis senjata seperti tombak dan panah untuk melawan ksatria dan prajurit berkuda musuh. Mereka sadar bahwa musuh mereka, terutama dari ksatria Ordo ke-6 Alion, sangat kuat dan berbahaya, sehingga mereka harus mempersiapkan diri dengan matang. Mereka juga mengandalkan kekuatan pasukan magis dari Band of the Shining Horse, yang terdiri dari para pengguna sihir dari klan Male yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memanipulasi mana. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk menggunakan harpi sebagai pengirim pesan karena kecepatan terbang mereka, tetapi tetap waspada terhadap ancaman serangan panah dan sihir dari musuh. Di bagian depan, mereka menugaskan pasukan Leopardman, manusia macan tutul, yang terkenal cepat dan terampil bergerak tanpa terdeteksi, untuk menjaga komunikasi dan memberikan laporan langsung tentang pergerakan musuh. Sementara itu, Geo, yang merupakan prajurit garis depan, dipercaya untuk memimpin serangan pertama terhadap musuh. Kemampuan bertarungnya yang luar biasa membuatnya ideal untuk menjadi ujung tombak serangan mereka. Meski dia juga dianggap sebagai pemimpin yang baik, tugasnya dalam pertempuran lebih penting daripada memimpin secara keseluruhan. Kill, seorang centaur, juga dipercaya sebagai komandan dalam pertempuran ini. Meski awalnya merasa gugup dan tidak yakin akan kemampuannya, dia mendapat dukungan dari semua orang, termasuk Seras yang akan membantunya dalam membuat keputusan strategis selama pertempuran. Seras, yang merupakan mantan Kapten Holy Knights of Neah, memiliki banyak pengalaman dalam strategi militer dan pergerakan pasukan, sehingga dia akan memberikan bantuan taktis yang sangat penting kepada Kill. Kesin selain Jondoe, seorang kapten dari Sixth Order of Alion. Karakter ini dipenuhi dengan misteri, karena sangat sedikit yang diketahui tentang latar belakangnya. Bahkan, nama Jondoe dipertanyakan apakah itu adalah nama aslinya atau hanya nama samaran. Jondoe memiliki kemampuan unik yang membuatnya sangat sulit dideteksi oleh orang lain kecuali dia berada sangat dekat dengan targetnya. Keunikan ini memberinya keuntungan strategis dalam berbagai situasi, baik dalam pertempuran maupun dalam operasi rahasia. Vicious, yang memiliki kepribadian yang licik dan manipulatif,
memanggil John Doe ke kerajaan untuk membahas strategi baru mereka. Dia memuji kemampuan John Doe yang luar biasa, tetapi diskusi mereka dengan cepat beralih ke masalah penting. Penemuan country at the end of the world, negeri di ujung dunia, yang selama ini sulit ditemukan karena upaya-upaya sabotase dari penyihir terlarang, Forbidden Witch. John Doe dan Vicious berbicara tentang bagaimana 13 Orders of Allion dan Sword of Chourage, pedang keberanian, akan digunakan untuk melawan klan kata terlarang, Forbidden Wars Clan, yang melindungi negeri di ujung dunia. Vicious menyadari bahwa kelompok Sword of Chourage terdiri dari individu-individu yang tidak stabil dan seringkali sulit dikendalikan. Meskipun mereka sangat kuat dalam pertempuran, mereka lebih baik dikirim dalam misi solo daripada bertempur dalam kelompok besar, karena sifat mereka yang tidak dapat diprediksi. Percakapan antara John Doe dan Vicious juga mengarah pada rencana jangka panjang Dewi untuk mengeliminasi Sword of Chourage setelah mereka selesai dengan misi mereka. Meskipun mereka masih berguna untuk perang melawan pasukan Raja Iblis, Vicious mulai melihat mereka sebagai ancaman yang tidak terkendali dan sulit diatur. Dia merasa bahwa setelah mereka berhasil menghancurkan klan kata terlarang, mereka harus dimusnahkan karena terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup. Namun, John Doe menunjukkan ketertarikan pribadi yang mengerikan selama percakapan ini. Dia meminta hadiah yang tidak biasa dari Vicious sebagai imbalan atas keberhasilannya dalam menjalankan misi. Dia menginginkan beberapa orang yang baik hati, terhormat, dan memiliki reputasi yang baik, orang-orang yang dicintai oleh orang-orang di sekitarnya dan memiliki keluarga bahagia. Namun, alasannya bukan untuk kebaikan mereka, melainkan karena John Doe memiliki keinginan sadis untuk melihat kejatuhan orang-orang baik ini. Dia ingin menghancurkan kehidupan mereka hingga mereka akhirnya jatuh dalam keputusasaan dan bahkan bunuh diri. Kesenangan yang dia dapatkan bukan dari membunuh orang jahat, melainkan dari menyaksikan kejatuhan orang-orang baik yang selama ini hidup dalam kebahagiaan. Vicious, meskipun merupakan dewi yang kejam dan manipulatif, terkejut dan merasa tidak nyaman dengan permintaan John Doe ini. Namun, dia tetap setuju untuk mengabulkan permintaan tersebut. Meskipun dia terus mengolok-olok John Doe dengan gaya khasnya yang licik. Bab ini juga mengungkap sedikit latar belakang tentang John Doe. Terungkap bahwa dia mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Chifit Gartland, yang dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Chifit, yang telah lama dianggap sebagai prajurit tak terkalahkan, memiliki darah ilahi dalam tubuhnya, dan John Doe, yang merupakan saudara tiri Chifit, mungkin memiliki kekuatan yang sebanding atau bahkan lebih besar. Namun, John Doe menghindari pertarungan langsung dengan Chifit semasa hidupnya, karena dia lebih memilih untuk tetap tersembunyi dan menjalankan misinya dalam bayang-bayang. John Doe juga mengungkapkan bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi manusia terkuat di dunia seperti Chifit. Dia lebih memilih untuk bekerja dari kegelapan, mengamati dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya tanpa terdeteksi. Dia tidak tertarik pada kemuliaan atau kekuatan dalam pertempuran terbuka, melainkan pada kekuatan untuk menghancurkan orang-orang dari dalam, menghancurkan kehormatan dan kehidupan orang-orang baik hingga mereka benar-benar hancur.